صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardawati SDWI, bertugas SD 12 Budi Alung. Saya sebagai mahasiswa TPG PAI dalam jabatan Kemenak tahun 2025 melaksanakan ini ujian kerja atau praktek Kemenak tahun 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام. يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان. سيدي يا محمد حبك روح الإيمان. يا ربي أرجو لقاءه يوما في دار السلام. يا حبيبي حبيبي يا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semuanya? Baik. Tetap semangat belajar? Alhamdulillah. Luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita belajar, kita terlebih dahulu berdoa. Dipimpin oleh Hafin. Kepada Hafin, silakan semuanya.
pembagian kurban. Nah, kemarin anak ibu, sebelum kita melakukan terlebih dahulu hari raya Idul Adha, sebelum berkorban apa-apa langkah saja kita lakukan terlebih dahulu. Yang pertama apa dulu? Kita lakukan sholat dan ibadah kurban. Sebelum berkurban apa yang kita laksanakan terlebih dahulu? Sholat. Sholat apa namanya? Sholat Idul Adha. Bertepatan pada bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah. Jadi sholat Adha itu atau hari raya Idul Adha dilaksanakan waktu 10 Zulhijjah. Nah, kalau waktu kita sudah wukuf di Arafah, kita sholat lagi Idul Adha di Indonesia. Nah, lanjut, kemarin sebelum kita melaksanakan berkurban, kita terlebih dahulu sholat duha. Terdapat dalam surat apa? Surat apa terdapat? Al-Qur'an. 1 sampai 3. Coba lihat gambar-gambar ibu. Nah, syarat hewan kurban. Apa syaratnya hewan kurbannya? Hewan kurban. Apa? Kambing. Apa lagi? Kambing. Kambing, domba, sapi, kerbau. Nah, lihat di gambar ibu ya. Adanya apa? Ini. Nah, jadi syarat hewan kurban itu apa saja? Apa ya? Cukup ya. Tidak saja. Apa kurban itu? Sunat mu'ah. Sunat mu'ah. Mu'akkad sunat. Sunat mu'akkad. Apa tadi? Ya, bagus. Tangan dulu juga. Nah, apa lagi? Udah, syaratnya udah, kurbannya udah. Apa lagi? Hah? Syarat berkurban. Apa saja syaratnya? Nah, mari kita berkurban. Nah, ini yang paling sapinya, nasi, kebab, saking. Barang siapa yang memiliki kelapangan atau rezekinya dan tidak berkorban, maka janganlah mendekati tempat kami. Jadi makanya sudah mampu kita untuk berkorban. Kepada siapa kita berikan dagingnya? Kepada warga yang pertama fakir miskin, yang kedua diri sendiri, yang ketiga kerabat dekat yang membutuhkan. Nah, kenapa Habil dan Kabil dia menyerahkan anaknya untuk berkorban? Karena dia mengapa? Ikhlas. Karena dia ikhlas. Nah, kita lihat ceritanya lagi.
syariat. Dari video yang ditayangkan ini kita dapat refleksinya apa yang terjadi pada anak Ismail dan Ibrahim. Ujian berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah kalian membayangkan hidup di tengah masyarakat yang menyembah berhala? Nabi Ibrahim alaihissalam dibesarkan di lingkungan seperti itu. Namun dengan keteguhan imannya, beliau berani menentang kemusyrikan dan menyerukan tauhid, yaitu keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Esa. Sepanjang hidupnya, Nabi Ibrahim alaihissalam menghadapi berbagai ujian yang berat. Beliau pernah ditentang oleh kaumnya, dibakar hidup-hidup, bahkan diuji untuk menyembelih putranya sendiri. Bagaimana video ini? Agar kisah ini dapat bermanfaat bagi banyak orang, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bismillah, mari kita mulai kisahnya. Dulu nanti ada mempresentasikan depan seperti apa saja yang terdapat pada kisah Nabi Ismail dan Ibrahim ini. Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah derajat dari derajat-derajat kenabian yang kita tidak mengetahui nilainya. Kita juga tidak mengetahui bagaimana kita menyifatinya. Berapa banyak pernyataan manusia berkaitan dengan hal tersebut. Namun rasa Nah, mari sudah kita simak dengan video tadi. Kita mempresentasikan ke depan bagaimana kisahnya, sambungannya. Nah, yang pertama kelompok ini dulu. Tadi mempresentasikan apa yang dirasakan setelah mendengarkan cerita tadi. Apa yang dirasakan? Boleh, apa yang dirasakan setelah mendengarkan cerita tadi? Apa yang dirasakan mendengarkan cerita tadi? Apa yang dirasakan? Bagaimana perasaan kita sedih kah, gembira kah, atau senang? Nah, bagaimana perasaannya nanti? Bagaimana perasaannya? Gembira. Yang kedua, mengapa Nabi Ibrahim alaihissalam mau menyembelih anaknya? Sudah selesai mempresentasi kan? Nah, yang kedua, mengapa Nabi Ibrahim alaihissalam mau menyembelih anaknya? Kenapa? Mengapa mau rela atau dia ikhlas untuk disembelih anaknya? Ya, masing-masing kelompok ke depan mempresentasikan hasil diskusinya yang berkaitan dengan kisah Nabi Ismail dan Ibrahim. Apa yang kamu rasakan setelah mendengarkan cerita tadi? Sedih karena Nabi Ibrahim alaihissalam tega menyembelih anaknya sendiri. 2. Mengapa Nabi Ibrahim alaihissalam mau menyembelih anaknya? Karena dia terpaksa. 3. Apa yang terjadi? Akhirnya? Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam tidak jadi menyembelih anaknya dan mendapatkan rezeki. Oh, tepuk tangan dulu kita guys. Semuanya tepuk tangan. Selanjutnya belum buka. Nah, sudah jangan lupa. Cepat.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas Menggapai bintang, tangannya samping, gurunya terbang. Tangan ke depan, ingat berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Berputar-putar, tangan diputar. Lunggu-lunggu-lung, tangan digulung. Ular melingkar di pagar pundak. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu dari satu, tepuk dari dua, tepuk dari tiga, tepuk dari empat, tepuk dari lima, berbunyi semua. Satu, dua, tiga, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat terlihat tinggi. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Amin. Nah, jadi sudah dapat ada hewan yang dikorbankan caranya. Nah, ibadah kurban tadi adalah ibadah yang dilakukan dengan menyembelih hewan. Nah, dapat disimpulkan pada hari ini menjadi kita ibadah kurban. Ibadah kurban dilakukan dengan menyembelih hewan ternak seperti apa? Kambing, sapi, domba sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Kurban dilakukan pada hari raya Idul Adha, beberapa hari setelahnya. Nah, bulan Dzulhijjah ada itu akan namanya Muharram, Rabiul Awwal, nah, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, nah, coba ulang lagi Ridho. Muharram, nah, ulang lagi. Habib. Muharram, Rabiul Akhir, dan Dzulhijjah. Dan dapat Dzulhijjah kita udah melaksanakan haji. Haji apa itu Pak? Haji apa? Pergi ke rumah Allah. Apa itu perbedaan hukum dan tahu apa? Nah, jadi pulang haji kita melaksanakan kurban. Jadi beda haji dan kurban. Kita ibadah kurban dilakukan memotong sapi, tadi domba. Nah, itu ibadah. Bagaimanakah pelaksanaanmu? Nah, Nah, sekarang kita akan mempelajari ketentuan pelaksanaan kurban. nah, pelaksanaan kurban. Satu, pengertian ibadah kurban. Ibadah kurban Secara bahasa, kurban berarti
hewan yang disediakan apa-apa, tapi nomornya. Nah, apa hewan itu? Ada sarafnya kan? Itu kan, mana yang tidak cacat, mana yang cacat. Saraf hewan kurban yang mana? Kerjanya ada. Lagi di sini. Ya. Nah, jadi petunjuknya lengkapi nomor di bawah ini dengan jawaban yang sudah disediakan. Syarat hewan kurban ada. Itu apa syarat hewan itu? Tapi ya dalam kotak itu. Lihat gambarnya. Sudah selesai. Ya, nanti direfleksi. Pegang dulu. Nah, dengan sudah diberi tugas refleksi tadi, nah kita dapat menyimpulkan materi. Nah, dari dapat disimpulkan yang pertama apa pengertian kurban? Apa pengertian kurban secara bahasa? Apa? Yang kedua apa? Yang kedua, tadi dapat disimpulkan hewan kurban dan syaratnya. Lagi hewan kurban dan syaratnya kambing, tidak cacat, cukup umur. Bagaimana bisa tadi yang telah diceritakan Hakim, dalam nasib. Setelahnya akhirnya dia akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi disimpulkan lagi. Yang pertama ibadah kita melalui jalan haji dan kurban. Kurban dilaksanakan pada waktu hari raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah. Yang kedua, syarat-syarat hewannya tidak boleh cacat. Lagi umur lagi hewan ternak boleh dapat kurban. Yang ketiga, lagi hewan kurbannya domba, kambing, sapi, kerang, unta. Nah, jadi itulah dapat pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلى